sehingga dinamakan hari renteng. Wah, iki dino renteng ya hujan, tetapi ternyata tidak musim hujan, ya tidak hujan. Menurut hikam itu kan kita berdoa itu ndak perlu koyok dikte karo Gusti Allah. Karena apa? Karena nasib kita kan sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Oh, iki nak rezekine semaji ya semaji, satu secedeng ya secedeng, secangkir ya secangkir, karena sesuai dengan itu. Kerja banting tulang pun kalau ndak bisa ya ndak bisa. Contohnya perjodohan antara laki-laki dengan perempuan itu kalau ketemu kebugerang, kemudian diyakini orang tuanya salah satunya meninggal, itu kan sering terjadi ngoten iki. Dan akhirnya jodoh saya terhalangi oleh weton. Jadi jodoh yang sudah menggebu-gebu cintanya pada seorang perempuan ternyata terhalangi wetonnya, ketemu kebugerang. Kalau kebugerang nanti ayahmu atau ibumu meninggal, itu kan sering terjadi ngoten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa channel YouTube Mandul Media yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai. Kita akan memperbincangkan banyak hal. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang adat istiadat atau tradisi yang muncul, yang berlaku di masyarakat Jawa yang sering terjadi, diantaranya seperti weton, kepercayaan terhadap weton, kepercayaan terhadap hitungan hari ketika ada hajatan, kemudian ada hari naas dan sebagainya, akan kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Dan kali ini saya ditemani oleh beliau Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Abdul Majid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, ya, waras. Alhamdulillah. Oke, langsung saja pemirsa. Gini Yai, dalam masyarakat Jawa ini banyak sekali tradisi yang berkembang, yang sering menjadi keyakinan dan sampai mengakar mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya seperti weton. Weton itu apakah ada hubungannya dengan rizki, dengan jodoh dan sebagainya? Apakah ini weton memang mempengaruhi dengan hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya? Seperti contoh ada orang Jumat Wage, nanti kerjanya di sini, kemudian jodohnya harus seperti ini. Monggo ya. Terima kasih. Dari saya akan menyampaikan asal usul hitungan hari lahir atau weton. Ya. Pada dasarnya ini pada tahun 78 Masehi itu dimulainya tahun Saka. Setelahnya itu dilanjutkan tahun 370 Saka, berarti itu sekitar tahun 448. Nah, di sini menurut riwayat atau cerita, Sang Hyang Manikmaya merintahkan kepada Bathara Narada untuk terjun di dunia, yaitu menemui yang namanya Begawan Rispati, yaitu istilahnya itu melihat seluk beluk tingkah laku yang namanya Begawan Rispati yang berada di Pantirejo, Begelen, Purworejo. Nah, setelahnya itu anak dan istri semuanya digunakan sebagai nama-nama hari, istilahnya ya. Punya anak namanya Radite, itu pada hari akad. Adapun Neptu itu angkanya di dalam hari Radite itu adalah 5. Lalu yang kedua punya istri yang namanya Dewi Sumo. Sumo itu adalah Senin. Dewi Sumo Senin nilainya adalah 4, Neptunya 4 ya. Lalu yang ketiga adalah Sumo itu punya anak 3, Anggoro, Budo, Sukro. Nah, lalu yang Anggoro untuk hari Selasa dengan Neptunya 3. Adapun Budo yaitu pada hari Rabu ya, itu Neptunya 7. Tapi tidak langsung Sukro, tetapi yaitu Respati.
Kamis itu nilainya adalah 8. Neptunya itu 8. Lalu Jumat itu Sukro, itu neptunya hari adalah 6. Sedangkan Tumpak itu anak dari Radite pada Sumo itu pada hari Sabtu dengan neptunya adalah 9. Ini hitungan. Ini yang ditentukan oleh Begawan Sepnoto. Begawan Sepnoto itu selaku begawan yang hidup di Ringin Putih. Ringin Putih, istrinya adalah Betari Sri. Nah, itu yang sebagai yang menemukan ini, tetapi jangan sampai ini digunakan sebagai sesuatu yang menjadi masalah atau rezeki atau nasib dan sebagainya, tidak. Bahwa Begawan Sepnoto itu mengatakan bahwa ini hanya sebagai hitungan, bukan agama. Bukan agama ya. Jadi bukan agama. Lalu adik-adiknya Radite itu ada 5, sehingga digunakan untuk Pancawara. Pancawara itu siklus 5 hari. Nah, itu punya adik namanya Mari, apa itu Kasih, itu Kliwon. Nah, ya Kliwon. Nah, terus punya adik lagi yang namanya Manis, namanya Legi. Lalu dinamakan Pasaran Legi. Lalu lagi Jenar adalah Paing, ya. Lalu Palguno itu adalah Pon, ya. Lalu Cewengan itu adalah Wage. Adapun Neptunya ini ada nilainya semua. Neptunya itu ya Ajine Dino. Karo Kliwon itu 8. Contohnya lagi Manis itu Legi 5, ya. Lalu Paing 9. Lalu Pon itu adalah 7, Wage adalah 4. Nah, berarti kalau ini zaman zaman Manik Moyo. Manik Moyo itu adalah istilah sebagai kepercayaan orang Hindu sebagai Tuhannya, itu loh, sebagai Tuhannya. Gitu. Berarti tahun ini dimulai hitungan ada Senin, Selasa, Wage itu dari tahun Sakai. Tahun Saka. Sebelumnya belum ada. Belum ada. Oh, berarti kalau Masehi itu bukan Senin, Selasa. Ya Senin, Selasa, tapi yang menamakan ini loh. Neptunya hari itu adalah pada saat Begawan Sepnoto pada tahun 370-an. Saka, yaitu sekitar tahun 440. Itu sudah di Nusantara atau di India? Loh, di Jawa itu, Jawa di sekitar Banjarnegara, Purworejo. Ya. Berarti Jawa sudah lama ya? Nah, sehingga kita, mengapa kalau kita contohkan ya, mengapa itu tidak benar, yang jenengan katakan, contohnya hari Renteng. Orang itu mengatakan kan, ya apa yang dimaksud hari Renteng itu adalah yaitu Jum'ah Pon, Setu Wage, Akad Kliwon. Ini nilainya 13 semua. Sama, ya? Nah, 13 semua. Sehingga dinamakan hari Renteng. Wah, iki dino Renteng ya hujan. Tetapi ternyata tidak musim hujan, ya tidak hujan. Nah, ini berarti kan bukan karena itu. Ya, bukan karena itu kan ya. Nah, karena itu bukan tapi kok itu. Ternyata keyakinan orang Jawa, kebiasaan yang terjadi itu sering terjadi. Nah. Contohnya ngeten. Ada yang ngomong dino Renteng, kemudian gotong dino, ada banyak sekali di Jawa itu. Dan ternyata memang ketika hari itu hujannya itu memang benar-benar lebat dan terus menerus kadang-kadang itu. Lah makanya Sepnoto itu begini. Setelahnya dia menentukan pedoman hari-hari ini dan Neptunya dan Ajine, dia mengatakan begini, ini tidak bisa digunakan sebagai keyakinan, tetapi apabila manusia ya, itu menganggapnya bahwa ini baik menjadi baik, apabila jelek akan menjadi jelek, berarti disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Saya ini kan gitu, Allah berada dalam peraduan donnya kawulaku. Nek don kawulaku ku duwe don apik yo dadi apik, nek done elek yo dadi elek. Kan gitu. Kan tergantung pada keyakinan seseorang, karena manusia itu punya kekuatan, keyakinan yang kuat, sehingga dia itu akan semacam punya imajinasinya, wah iki gua nanti kalau gini naas dan sebagainya. Nah ini maksudnya di situ ya gitu. Terus kemudian apakah Islam tidak sama sekali tidak mengakomodir tradisi ini? Apa memang dihilangkan atau Islam punya cara untuk mengakomodir tradisi model kepercayaan terhadap
hari kepercayaan terhadap weton nih? Itu harus dihilangkan. Tetapi Syekh Noto yang membuat hari ini dengan Narodo ya, itu tidak harus begitu. Hanya untuk digunakan sebagai pedoman. Pedoman. Contohnya, khotbahnya Pak Ambali apa? Oh aku wage kok. Ini sebetulnya gitu ya. Intinya mempermudah. Terus digunakan untuk nama-nama pasar. Ini di Pasar Paing, Pasar Senen, Pasar Kliwon, Pasar Wage. Lah, itu maksudnya begitu, bukan kok digunakan untuk ini Sengsara dan Tija. Ini ndak masalah. Oh, berarti intinya kalau ada orang percaya kalau wetonnya Kliwon mana ya? Senen Kliwon. Kemudian nanti kamu cocoknya kerja di air. Itu ndak bisa digunakan itu. Karena apa? Karena manusia di dalam lauhil mahfud itu sudah tertulis semua. Sehingga para ulama sendiri itu ada beberapa pendapat. Menurut hikam itu kan kita berdoa itu ndak perlu koyok dikte karo Gusti Allah. Karena apa? Karena nasib kita kan sudah ditentukan dalam lauhil mahfud. Oh, iki nak rezekine semaji, satu secedeng ya secedeng, secangkir ya secangkir, karena sesuai dengan itu. Kerja banting tulang pun kalau ndak bisa ya ndak bisa. Tapi gini, contohnya perjodohan antara laki-laki dengan perempuan itu kalau ketemu kebugerang, kemudian diyakini orang tuanya salah satu yang meninggal, itu kan sering terjadi ngoten iki. Dan akhirnya jodoh saya terhalangi oleh weton. Jadi jodoh yang sudah menggebu-gebu cintanya pada seorang perempuan ternyata terhalangi wetonnya, ketemu kebugerang. Kalau kebugerang nanti ayahmu atau ibumu meninggal, itu kan sering terjadi ngoten iki. Itu tadi kan saya sudah sampaikan ya, bahwa itu Syekh Noto mengatakan ini tergantung manusianya. Kalau manusia itu memiliki keyakinan yang baik ya menjadi baik, tapi kalau memiliki keyakinan jelek juga akan menimpa dirinya sendiri menjadi jelek. Tetapi ya, beliau mengatakan bahwa ini bukan agama. Ya, Syekh Noto yang menciptakan ini sendiri itu mengatakan bahwa ini bukan agama, tetapi hanya untuk hitungan pedoman bagi masyarakat atau manusia untuk menentukan kegiatannya sehari-hari sehingga dia itu bisa melaksanakan terjadwal dengan baik. Nah, gitu maksudnya begitu. Berarti intinya weton tuh gak berpengaruh apa-apa untuk kehidupan kita karena semua itu atas kehendak Allah. Ya. Dan memang kadang-kadang ada yang sesuatu terjadi gara-gara memang sunnatullah yang terjadi. Nah, makanya hadis qudsinya Kanjeng Nabi, Allah sendiri kan dawuh bersabda, yudini ibnu Adam. Kan gini, yudini ibnu Adam yasubbu darro. An-nadarru biyadi. Uqallibu laila wan naharo. Ini hadis qudsi. Allah sendiri bersabda, anak Adam, anak turunnya Nabi Adam itu menyakitkan, ya, menyakitkan pada masa atau hari atau tahun atau bulan. Nah, kan gitu, bulan. Karena apa? Ya subudaro dia. Seakan-akan itu hari ini sial, hari ini malapetaka kepada jodoh. Kalau hitungannya begini, ini akan menjadi orang yang tidak bisa sukses dan sebagainya. Nah, sehingga bahwa masa itu berada di kekuasaanku. Akulah yang bisa merubah siang, bisa merubah malam. Itu adalah Allah, bukan manusia. Nah, gitu ya. Berarti intinya weton kemudian itu nggak berpengaruh apapun tentang dalam perjodohan maupun dalam nasib yang akan kita jalani sehari-hari. Karena kalau kita meyakini hal seperti itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang keluar dari Islam. Jadi meyakini ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah itu bisa keluar dari Islam. Ngoten nggih ya? Ya. Kemudian yang kedua ngeten nih. Juga masalah hari masih. Ya. Ada orang itu di Jawa itu kalau mau kajatan, mau buat rumah itu pasti bahkan sampai mau tanam padi itu cari hari. Ya, cari hari yang baik. Nah, ini bagaimana pandangan Islam tentang orang yang takut sekali dengan hari-hari yang mau dilaluinya sehingga mau mencari hari yang baik itu dalam Islam bagaimana? Sampai meyakini seperti itu.
Jadi begini ya. Jadi orang kalau mau hajatan, mau punya